Saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua MK, Bapak Wakil Ketua MK, dan para hakim MK yang saya muliakan, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya mengatakan saya hari ini dizolimi karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizolimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki, bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka, bagi saya ini adalah ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK, tidak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Tidak ada kaitannya dia dengan perkara itu. Ya, dia bukan pihak yang berperkara. Itu yang perlu saya jelaskan ya kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada MK. Ya, saya sayang sekali kepada MK. Insya Allah Allah akan membela yang benar. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Media. Trimedia Panjaitan yang juga pernah menjadi kolega Patrialis, bantahnya sangat meyakinkan. Tidak ada 1 rupiah pun tidak terima, tidak pernah membicarakan uang, ya, bahkan menyebut demi Tuhan tidak menerima. Anda lihatnya seperti apa? Pertama, hanya Pak Patrialis sama Tuhan yang tahu soal itu. Tapi yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Tama ini, sejak KPK ini berdiri dan sejak mereka melakukan OTT, memang hampir tidak mungkin mereka tanpa ada bukti berani melakukan OTT, kemudian menetapkan Pak Patrialis Akbar sebagai tersangka. Apalagi Pak Patrialis Akbar ini pejabat tinggi negara, hakim konstitusi. Tentulah tahapan itu sudah dilalui. Tapi kalau Pak Patrialis bilang sampaikan seperti itu, saya kira kalau kita ikuti para tersangka KPK hampir sama semua, bicaranya seperti itu. Tentu dalam proses persidangan yang akan membuktikan. Tapi yang kedua, saya kenal Pak Patrialis ini tahun 2002. Oke. Pada saat saya pertama sekali masuk DPR, kemudian itu masih di Komisi 2. Kemudian beliau ini kan sangat terlibat pada saat perubahan Undang-Undang Dasar. Dia masuk di PAS 1 atau PAS 2 dia. Dan sepanjang saya ketahui, saya terus terang tidak menyangka dia sampai melakukan. Tidak menyangka. Ya kita kenal lah, kita tahu kawan-kawan di DPR mana yang tingkah lakunya aneh-aneh, mana yang tidak. Saya kira Pak Patrialis ini termasuk yang tidak aneh-aneh. Perilaku yang sepanjang saya kenal sampai 2009 beliau di DPR, Komisi 3, setelah itu kan dia tidak terpilih. Dan untuk diketahui pada saat kami melakukan fit and proper dari pintu DPR, Pak Patrialis ini tidak lulus ya Pak Haryono ya. Justru Pak Haryono yang tempori yang diluluskan oleh DPR seperti itu. Yang ketiga, memang ke depan apa yang dikatakan oleh Pak Refli ini, MK ini harus kita evaluasi. Kita tentu ingat Pak Budiman pada saat Pak Akil Mukhtar terkena, sebenarnya Presiden SBY sudah mengeluarkan Perpu, kemudian ada kewenangan Undang-Undang KY masuk. Gitu. Tapi kemudian Perpu itu kita aminin oleh Komisi 3. Tapi oleh MK sendiri ditolak sendiri. Nah pengawasan itulah yang harusnya ke depan ini, walaupun ini untuk yang kedua kali, saya kira tidak perlu ada lagi resistensi seperti itu dari Mahkamah Konstitusi. Tentu kita mendorong Presiden Jokowi ya segera ajukan lagi Perpu itu. Karena memang MK ini seperti membuat kerajaan sendiri kalau kami lihat. Kerajaan sendiri di Mahkamah Konstitusi itu. Memang kita saja, kalau dia nggak mau tahu kita anggota DPR, Komisi 3 di satu sisi baik ya. Kalau kita mau ikutin sidang perkara itu harus pakai tanda pengenal dan sama pemeriksaan yang mereka lakukan. Dan bagaimana hebatnya mereka begitu masuk para hakim itu, kita berdiri. Terus banyak pihak-pihak keamanan itu juga sebenarnya pernah kami kritik, itu udah berlebihan sekali. Dan itu saya khawatir membuat hakim-hakim konstitusi ini, ya dia merasa manusia yang sudah tidak
tidak tersentuh, walaupun kita terkadang bisa juga mencium baunya. Mencium baunya, misalnya bau apa? Misalnya saya bisa sampaikan kesempatan malam hari ini, saya kebetulan mengawal proses judicial review yang kami lakukan dari PDI Perjuangan terhadap penetapan Undang-Undang MD3. Oke. Janjinya Hakim Konstitusi besoknya putusan. Apa 2 hari ya waktu itu. Mendadak diporsir hari itu putusan. Oke, dipercepat. Dipercepat. Karena pertimbangan apa? Ya, walau alam. Politik. Politik tentu nggak ada makan siang yang gratis, Pak Budiman. Nggak ada makan siang gratis? Iya. Berarti ada makan siang? Iya, dugaan kami seperti itu. Dan cara hakim memimpin, saya ikutin terus itu persidangan itu karena saya bertanggung jawab terhadap upaya judicial review itu, bisa kita lihat lah, kita rasakan. Sebagai seorang advokat yang sekarang nonaktif, kita kan punya feeling. Kelihatannya hakim ini sudah tidak cukup fair. Tapi Patrialis juga advokat juga loh. Oh iya. Akil juga advokat juga loh. Iya. Mudah-mudahan advokat saya tidak seperti itu. Dan dari pertimbangan-pertimbangan hukum mereka, itu bisa kita lihat. Oke. Saya ke Pak Haryono lah. Pertanyaan tadi adalah MK ini udah menjadi kerajaan-kerajaan sendiri ya. Dan kemudian segala bentuk pengawasan yang ditawarkan selalu ditolak. Nah, Pak Haryono kan termasuk dulu yang ikut menolak. Terakhir usia mau bebas usianya. Gimana Pak Haryono? Jadi begini, memang begini, katakan saja ada satu yang selalu diucapkan. Mahkamah Konstitusi ini memutus di luar yang diminta. Oke, ultra petita. Ultra petita, bagus. Tapi ada persoalan-persoalan yang harus dibeda-bedakan. Pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewenangan, yang kewenangan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar, ini beda. Karena apa? Kalau sampai ini kemudian dilepas ya, maka ini akan merubah seluruhnya sistem Undang-Undang Dasar. Merubah seluruhnya dengan putusan MK. Bahkan putusan pertama kali Judicial Review 18/3 itu juga ultra petita. Karena tidak pernah dimintakan. Tapi poinnya gini, apakah memang MK ini memang tidak ingin diawasi, betul-betul menjadi lembaga super body yang tidak mau diawasi oleh siapapun, atau seperti apa sebetulnya? Tidak. Kalau persoalan diawasi kan berkaitan dengan persoalan kebebasan lembaga. Kebebasan lembaga itu memang judicial, itu bukan MK saja, itu harus bebas. Oleh karena itu ada kata independensi dan imparsialitas. Jadi kalau itu sampai tidak bebas, maka itu terkooptasi. Tapi bagaimana kalau independensi itu kemudian juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan individu dari sang hakim? Itu yang tidak boleh. Makanya harus dibedakan. Pada saat itu kemudian gugatan di MK itu menyangkut persoalan yang sangat fundamental, maka itu masuk. Pasal 50 Undang-Undang MK dulu ada. Bahwa yang boleh direview oleh MK itu adalah hanya undang-undang yang setelah reformasi. Itu jadi apa? Lalu seolah-olah kalau itu dirugikan oleh undang-undang sebelum reformasi, ada standar ganda dong. Kemungkinan hukuman mati itu sudah ditaruh di dalam KUHP, tidak bisa di judicial review, tapi ancaman hukuman mati setelah perubahan undang-undang dasar boleh. Double standard. MK masuk. Tapi yang dimasuk itu adalah undang-undang MK sendiri. Ya kan, menguji undang-undang MK sendiri. Membolehkan semuanya ya? Ya, tapi persoalan pada saat ini masalah jabatan hakim, saya tidak setuju. Karena pernah ada putusan hakim MK yang mengatakan bahwa hakim MK itu pensiunnya tidak 67 tapi 70. Saya dissenting dan saya kalah di situ. Pak, kalau kembali ke kasusnya Patrialis Pak, sebetulnya ini kan atas nama independensi ya, sesuai dengan hasil dokumen-dokumen yang kemudian didapatkan oleh KPK, bahkan draft putusannya pun sebetulnya bisa keluar dan bisa dimiliki oleh orang yang dituduh menyuap sebetulnya. Itulah persoalannya. Kalau itu kemudian kita bicara kode etik, itu sudah bukan kode etik lagi. Itu sudah meranah pada persoalan hukum. Kriminal. Sudah pelanggaran yang sangat Tapi itu atas nama kebebasan sebetulnya. Oh tidak. Kebebasan tidak seperti itu. Kebebasan itu adalah sebagai lembaga. Hakim adalah melaksanakan lembaga yang diberi kebebasan. Oleh karena itu hakim bukan kebebasan hakim, tapi justru kewajiban hakim untuk bebas. Ini beda. Pak Haryono, silakan. Itu terlalu sering Pak Haryono. Saya kira kan MK ini tidak terlalu banyak perkaranya. Dari informasi yang kami terima, banyak putusan sudah diputus tapi tidak segera dibacakan. Termasuk soal pilkada-pilkada. Oh kalau situ ya? Ya. Kalau yang terakhir saya tidak tahu. Nah kalau seperti itu kan bisa dijadikan komoditi. Apakah oleh itu yang hakim terjadi oleh Pak Agil kan? Ya itu juga terjadi. Nah ke depan ini MK kalau sudah diputus bacakan saja. Saya setuju.
Tidak usah ditahan-tahan. Tapi kenapa harus ditahan begitu lama gitu? Seperti kasus yang diuji materi sekarang masuk 2015, sudah selesai baru akan dibacakan 7 Februari. Saya tidak tahu, saya sudah tidak jadi di situ lagi. Enggak, dalam pengalaman Pak Haryono 10 tahun di sana apa yang terjadi? Begini, ada hal-hal yang sangat krusial. Pada saat kita bicara hukuman mati begitu banyak, begitu lama sekali. Pada saat kita bicara meriksa tentang penodaan agama, pernah juga di masa lama. Pada saat kita bicara pornografi juga lama sekali. Tapi Pak Refli Harun sendiri, kasusnya berapa lama diperiksa lalu diputus? Diperiksanya pagi, diputusnya sore. Itulah yang kita lakukan. Langsung dibacakan? Dibacakan. Ya. Jadi itu yang unregistered voters bisa memilih. Oke. Nah, itu diperiksanya pagi, jadi jam 10 pagi sidang pertama, lalu jam 5 sore diputuskan. Dikabulkan. Itu sudah. Menurut Anda, apa yang membedakan? Ada yang begitu cepat, ada yang begitu lama sambil nunggu-nunggu mau diapain putusan ini, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.